Pada part sebelumnya, Yunwen berkata bahwa tujuan mereka sekarang adalah koalisi Southern Blade. Ketika Five Heaven Murim bermain di angkasa, para Four Hegemons menyalakan api di dalam 9 wilayah. Ketika tombak dan pedang mereka bersinar, dan para Seven Wonder bangun dari tidurnya, Four Dragon dan Tuponic merespon. Lalu siapa yang akan dipasangkan dengan Twin Emperor, Jetface Divine Dragon, dan Heaven Destroyer? Saat mereka semua menaiki kapal, Shogun terkejut ketakutan karena ini adalah pertama kalinya dia menaiki kapal laut, dan tiba-tiba Yunwen menoleh ke belakang dalam diam. Dia mendengar suara nyanyian yang bersuara ketika Five Heaven Murim bermain di angkasa. Para Four Hegemon menyalakan api di dalam 9 wilayah. Mendengar itu, Yunwen menoleh ke belakang lalu berkata, "Permisi, Bapak tukang perahu." Merespon itu, pemilik perahu berkata, ketika tombak dan pedang mereka. Merespon itu, Yunwen bertanya, "Lagu apa yang dari tadi kau nyanyikan?" Menjawab pertanyaan Yunwen, pemilik perahu tersenyum. Lalu dengan nada bertanya, dia berkata, "Loh, bukannya kalian dari Murim? Bahkan tukang perahu sepertiku saja tahu soal lagu pahlawan." Merespon itu, Yunwen mengiyakan. Lalu berkata, "Itu maksudku. Bisakah tolong beritahu aku soal lagu pahlawan apakah itu? Apa itu Four Hegemon dan Seven Wonder?" Merespon itu, pemilik perahu yang terkejut berkata, "Oh, baiklah, akan aku jelaskan. Five Heaven Murim itu adalah para pemimpin aliansi Murim, Grandmaster Demonic Path, Master Zhang Sanfeng, si Toys, juru tulis Heavenly Demon, dan Jetface Divine Dragon. Ada juga Four Hegemons, mereka adalah hegemoni pembatas. Sword King Laut Utara, Assassin Laut Azur, pemimpin kultus Blood yang jahat, dan istana Heavenly Emperor." Mendengar itu, Yunwen bergumam, "Kultus Blood yang jahat, bukannya mereka para bajingan yang menyerang kultus Heavenly Demonic, Sword King Laut Utara, Assassin Laut Azur, istana Heavenly Emperor?" Lalu selagi Yunwen melamun, pemilik perahu melanjutkan, "Ditambah lagi, Seven Wonder itu merupakan yang master terkuat dari 36 faksi, termasuk 9 sekte terbaik, 1 gang terbaik, dan 5 clans terbaik. 4 naga dan 2 ponik adalah mereka yang menonjol di antara bakat menjanjikan di Murim. Twin Emperor adalah sebutan untuk 2 pemimpin faksi ortodok demonik di antara Five Heaven Murim." Mendengar yang terakhir membuat Yunwen terkejut berkeringat. Lalu dia bergumam, "Aku menanyakan hal yang tidak penting." Setelah menggumamkan hal itu, Yunwen berkata, Oke, aku mengerti. Terima kasih penjelasannya. Kita bisa pergi sekarang." Lalu beberapa saat kemudian, pemilik perahu berteriak berkata, "Semuanya siap-siap untuk turun. Kita sudah sampai di Wuchang." Wuchang adalah gunung Sisan, berada di sebelah barat pesisir sungai Yangtze. Ada pavilion terkenal dan terdepan pada masanya di tempat itu, Menara Yellow Crane. Banyak orang yang makan di sana. Lalu salah satu pelayan berkata kepada seseorang, "Maaf, tempat ini sudah penuh, Tuan." Dia berkata kepada Yunwen. Mendengar itu, Yunwen memegang tengkuknya, lalu berkata, "Ya, aku bisa melihatnya. Tetap saja, kenapa bisa benar-benar tak ada tempat duduk sama sekali?" Merespon itu, pelayan wanita itu berkata, "Seperti yang Anda lihat, Tuan, tempat ini penuh dengan orang. Tempat ini selalu penuh setiap tahun. Jadi Anda tidak akan bisa dapat tempat duduk.
kecuali sudah memesan tempat terlebih dahulu. Mendengar itu, Yunwen terlihat berpikir, lalu dia bertanya kepada murid-muridnya, "Bagaimana ini? Lama-lama aku jadi semakin kasihan sama Xiaoqin." Xiaoqin yang belum menguasai ilmu perubahan tubuh memutuskan untuk menunggu di Bank Golden Frog cabang Wuchang. Yunwen mengingat beberapa saat kemudian saat dia akan meninggalkan Xiaoqin. Xiaoqin terlihat tidak terima. Dia berkata, "Bagaimana Anda bisa meninggalkan saya di sini dan pergi sendiri?" Merespon itu, Yunwen menjadi canggung lalu berkata, "Xiaokun, bukannya tadi sudah kita bicarakan, aku akan kembali secepatnya." Mengingat itu, Yunwen berkata, "Dia kelihatan murung ketika aku tinggalkan." Lalu Zui Guang memanggil Yunwen dan berbisik, "Bukannya kita harus ke koalisi Southern Blade? Apakah kita perlu mampir di sini?" Mendengar itu membuat Yunwen sedikit terkejut. Lalu Zui Guang melanjutkan, "Seperti yang terjadi di aliansi Murim di Hangzhou, kita tinggal masuk ke pintu depan saja." Merespon itu, Yunwen tersenyum lalu berkata, "Itu karena aku tidak mau ada keributan yang tidak penting. Lagi pula, tidak seperti terakhir kalinya, kita tidak punya pembelaan." Tapi tiba-tiba Yunwen menoleh ke arah suara yang berteriak bertanya, "Kau benar pendekar besar Wen? Apakah aku benar?" Mendengar itu, Yunwen terkejut. Itu adalah Divine White Sword Dragon, Tuan Muda Namgong Hyukrion. Dia terlihat bersemangat berkata, "Ini pasti takdir. Tidak disangka kita akan bertemu lagi di sini." Ternyata dia tidak sendirian. Dia bersama adik-adiknya yang terlihat tersipu sekaligus terkejut melihat ke arah Yunwen, Namgong Ayon dan Namgong Hyemi. Hyemi menunjuk ke arah Yunwen, berkata, itu Tuan Muda Wen." Mereka juga tidak bertiga seperti biasanya. Ada Peng Jonghu, ada juga Tang Jongwo, dan Tang Soyun. Mereka semua terlihat bersemangat melihat Yunwen. Peng berkata, "Sudah lama sekali, pendekar besar Wen." Melihat mereka semua, Yunwen terlihat bahagia terkejut lalu berteriak berkata, "Wah, kebetulan sekali." Lalu Yunwen bertanya bagaimana kabar mereka semua, tapi tidak menjawab pertanyaan Yunwen. Hyukrion malah bertanya balik berkata, "Tapi kenapa kamu malah berdiri begini?" Merespon itu, Yunwen menyentuh dagunya dan berkata, "Soal itu, katanya mereka sudah tidak ada tempat duduk lagi karena aku belum membuat reservasi." Yunwen menggaruk kepala belakangnya lalu melanjutkan, "Seperti yang kau lihat, aku juga bawa rombongan." Mendengar itu membuat Hyukrion terkejut, tapi hanya terdiam. Lalu saat melihat Matt Damon, dia bergumam berkata, "Sekali lihat saja, aku bisa tahu kalau dia punya ki dalam yang besar. Pendekar besar Wen, sejak kapan kau punya orang-orang kuat bersamamu?" Tapi mengabaikan hal itu, masih terlihat bersemangat, Hyukrion berkata, "Pendekar besar Wen, daripada berdiri di sini, kenapa tidak bergabung saja seperti dahulu? Kami masih punya banyak tempat duduk. Anggotamu juga boleh ikut bergabung bersama kami." Merespon itu, Yunwen tersenyum dan berkata, "Aduh, aku jadi banyak hutang padamu. Kalau begitu, kami akan ikut bergabung." Mendengar itu, Heavenly Destroyer mengeluh lalu berkata, "Adeh, dasar manusia tidak tahu malu." Mendengar percakapan mereka, orang-orang di sekitar mereka mulai memperhatikan mereka dalam diam. Lalu salah satu wanita berkata, "Tuan muda itu adalah salah satu dari Five Heaven di Murim, Jet Face Divine
Divine Dragon berwajah tampan. Ternyata dia benar-benar tampan. Lalu saat mereka sudah duduk bersama, lagi-lagi Yunwen merasa tidak enak. Menggaruk kepalanya, dia meminta maaf. Lalu berkata, kita malah menjadi pusat perhatian. Merespon itu, Hyukryun tertawa. Lalu berkata, kau ini masih rendah hati sekali, pendekar besar Wen. Mana mungkin kita tak jadi pusat perhatian saat ada kamu di sini. Lalu tiba-tiba Hyukryun mencoba berdiri dan berkata, ya, rasanya memang kurang pas untuk memulai percakapan dalam keadaan begini. Dan tiba-tiba dia mengatupkan kedua tangannya lalu berteriak berkata, kepada tamu menara Yellow Crane, terima kasih atas perhatian kalian. Tapi kami ingin menghabiskan waktu pribadi kami sekarang. Karena itu kami akan sangat menghargainya bila kalian memberikan kami ruang. Mendengar itu, orang-orang mulai berbicara berkata, bukannya dia itu tuan muda yang akan jadi penerus selanjutnya dari klan Namgung. Ada juga yang berkata, bicaranya sopan sekali, mari kita pergi. Dan ada juga yang berkata, iya deh, kita berlebihan tadi, mending jangan ganggu lagi mereka. Melihat hal itu, Yunwen menatap ke arah Hyukryun, lalu bergumam, dia ngomong dengan jujur, tapi juga pengertian dengan orang lain. Kau masih belum berubah, Tuan Muda Namgong. Dengan bantuan Namgong Hyukryun, atmosfer di menara Yellow Crane kembali normal, dan percakapan dengan Heaven Destroyer dimulai. Hyukryun berkata, aku agak kecewa, pendekar besar. Kenapa lama sekali tidak ada kabar tentangmu? Bukan hanya itu, kau bahkan tidak sekalipun mengunjungi kami di Five Clan League. Mendengar itu, Yunwen terkejut, lalu berkata, aku benar-benar minta maaf soal itu. Ada beberapa hal yang harus kulakukan di luar negeri. Mendengar itu, Hyukryun tertawa keras, lalu berkata, tentu saja, pasti ada alasannya. Aku hanya bercanda, jadi mohon jangan terlalu dipikirkan. Merespon itu, Yunwen berkata terima kasih. Lalu adik-adik Hyukryun mulai berbisik berkata, beneran deh, kenapa abang bercanda seperti itu? Itu membuat Tuan Muda Wen tidak nyaman. Merespon itu, adiknya menghela nafas lalu berkata, kau memihak lagi. Apakah kau tahu artinya? Kenapa dia ada di sini? Kakak. Mendengar itu membuat Ayon terkejut dalam diam. Lalu Hyukryun berkata, ngomong-ngomong, fakta bahwa kau ada di sini, apa jangan-jangan soal itu? Merespon itu, Yunwen berkata, aku memang tak bisa menyembunyikan apapun di hadapanmu, Tuan Muda Namgong. Lalu Yunwen berkata dengan senyum tipis, betul sekali, aku datang ke sini karena urusan yang berkaitan dengan koalisi Southern Blade. Ini adalah cerita yang didengar Heaven Destroyer Yunwen dari pengemis Pung di pertemuan di Hangzhou. Tetua Pung berkata, walaupun itu Anda, saya rasa tidak bijak untuk macam-macam dengan asosiasi Northern Sword. Tuanku, sebelum itu ada tempat yang harus kau kunjungi. Terdapat kompetisi yang akan diadakan di koalisi Southern Blade, di mana master kuat di Murim di bawah umur 40 tahun akan berpartisipasi. Kompetisi ini bukanlah sekedar pertarungan kemampuan, tapi juga merupakan kesempatan untuk pemenang untuk menikahi Heavenly Sen, Jade Ponic, murid pemimpin koalisi, dan anak angkatnya. Mendengar itu, Yunwen terkejut berkata, kurasa hal itu tidak lebih penting daripada urusan aliansi Muring. Lalu Yunwen bertanya, apa hubungannya pernikahan orang lain denganku? Merespon itu, Tetua Pung berkata, itu tidak benar. Dikatakan bahwa putra pemimpin koalisi Southern Blade yang seharusnya menjadi penerus, jadi setengah gila dan cacat. Mendengar itu, Yunwen bertanya, jadi maksudmu, pria itu saat
Nona Dugu akan dijual pemimpin asosiasi Northern Sword ke seseorang, si cabul itu. Merespon itu, Tetua Pung memejamkan matanya lalu berkata, "Tolong jangan khawatir soal itu tuanku. Aku sudah dengar semuanya dari Lan. Meski dia tidak memberi tahuku semuanya, kalau ada hal yang lain terjadi, aku tetap merasa itu aneh, Tuan. Seharusnya koalisi Southern Blade dan asosiasi Northern Sword selalu mengawasi satu sama lain. Namun, pembicaraan pernikahan ini terjadi cepat dan diam-diam. Dan bila kami kembali ke asosiasi Southern Blade, walaupun kami masih menyelidiki lebih lanjut, selain putra yang jadi gila, anak lain dari pemimpin koalisi adalah putri angkatnya, Heavenly Shen, Jade Phoenix. Bukannya itu artinya dia akan membuat menantu laki-lakinya yang akan menikahi anak angkatnya menjadi penerus koalisi Southern Blade. Mendengar itu, Yunwen terlihat kebingungan lalu bertanya, "Kenapa hal itu aneh menurutmu? Bukannya itu masuk akal?" Merespon itu, Tetua Pung berkata, "Kalau dari kompetisi dan alasannya saja, memang tidak ada yang aneh. Namun, saya merasa ada yang lain yang mencurigakan." Mendengar itu membuat Yunwen terkejut, lalu bertanya, "Hal lain apa itu?" Merespon itu, Tetua Pung berkata, "Semua yang katanya adalah perintah dari pemimpin koalisi Southern Blade berasal dari anak angkatnya. Faktanya, pemimpin koalisi Southern Blade masih belum menunjukkan dirinya." Mendengar itu, membuat Yunwen terkejut dalam diam, memegang dagunya. Lalu dia berkata, "Sama seperti mantan pemimpin asosiasi Northern Sword, Hidden Dragon Emperor." Mendengar itu, Peng langsung mengiyakan dengan semangat, lalu berkata, "Tidak hanya kejadian seperti itu terjadi di dalam koalisi Southern Blade yang seharusnya menjaga asosiasi Northern Sword. Pemimpin koalisi Southern Blade yang aku tahu bukanlah tipe orang yang melakukan hal seperti ini. Maka dari itu, saya berharap Anda akan memilih koalisi Southern Blade sebagai dinasti selanjutnya, tuanku." Mendengar itu membuat Yunwen menjadi berpikir, lalu berkata, "Jika semuanya lancar, aku akan mendapatkan dukungan dari koalisi Southern Blade. Jika begitu, aliansi Murim. Tidak, aku akan punya kartu lain yang bisa dimainkan melawan asosiasi Northern Sword." Kembali ke masa sekarang, Yunwen berkata kepada Tuan Muda Namgung, "Bagaimanapun, apakah kau datang untuk menantang suksesi koalisi Southern Blade?" Merespon itu, Tuan Muda Namgung tertawa, lalu berkata, "Tentu saja tidak. Aku sudah punya klan Namgung yang hebat. Aku hanya tertarik karena banyak bakat menjanjikan yang akan berkumpul di sana. Kali ini, katanya dua dari Four Dragon secara resmi sudah mengumumkan berpartisipasi. Itu membuat hal ini layak ditonton. Sekarang karena kau di sini juga, aku jadi tidak sabar dengan kompetisi ini." Mendengar itu, membuat Yunwen terkejut dan bertanya, "Loh, aku tak ada niatan buat ikut. Aku masih belum ingin menikah." Mendengar itu, membuat Tuan Muda Namgung terkejut, lalu berkata, tapi katanya kau datang ke sini karena hal berkaitan dengan koalisi Southern Blade." Sedangkan adik Hokryon, Ayun, terlihat bahagia berteriak, lalu berkata, "Apakah kau dengar itu? Dia tidak datang karena perebutan suksesinya. Sepertinya kau memang tidak ingin menikah." Merespon itu, dengan gagap Yunwen berkata, "Oh, soal itu." Lalu dia bergumam, "Kalau dipikir-pikir, semua berjalan baik. Agar bisa menyelidikinya, aku juga harus mendekati koalisi Southern Blade. Bakal repot banget kalau masuk ke koalisi Southern Blade sendirian dan menunjukkan identitas asliku." Yunwen membayangkan saat dia ikut kompetisi, orang-orang berteriak memanggilnya, "Oh, ada Jetface Divine Dragon. Apakah ini benar?"
beneran, karena itu bakal menarik terlalu banyak perhatian dan aku akan diperlakukan seenaknya kalau aku menunjukkan identitasku. Tapi kalau aku pergi bersama orang-orang berbakat dari Five Clan League, seharusnya semua akan baik-baik saja. Aku tidak akan terlalu mencolok. Apakah hal itu harus ku coba saja? Yunwen terlihat sangat berpikir. Lalu dia tertawa dan berkata, "Memang benar, aku datang karena urusan berkaitan dengan koalisi Southern Blade. Tapi aku tidak datang untuk berpartisipasi di kompetisi ini. Aku pernah mengunjungi asosiasi Northern Sword. Jadi kali ini aku mau mengunjungi koalisi Southern Blade." Dan setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba dia mengulurkan tangannya dan berkata, soal itu, aku punya ide yang bagus. Bagaimana kalau kita semua pergi ke koalisi Southern Blade bersama-sama?